Baik, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Credit Fraud Classification atau klasifikasi dari kartu kredit penipuan. Oke, next. Di sini berisikan anggota kelompok. Yang pertama, saya Michael Owen, 20 11 3788. Yang kedua ada Rezaldi, 20 11 3717. Dan yang ketiga ada Iksan Habib Kusuma, 20 11 3721. Oke, kami di sini menggunakan algoritma multilayer perceptron. MLP classifier adalah singkatan dari multilayer perceptron classifier yang namanya terhubung ke neural network. MLP classifier mengandalkan neural network yang mendasari untuk melakukan tugas klasifikasi. Oke, di sini gambaran dari MLP. Oke, dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa kami menggunakan algoritma MLP ini. Yang pertama dari PySpark dulu saya jelaskan, klasifikasi dengan PySpark dan algoritma MLP dipilih untuk mendeteksi penipuan kartu kredit karena PySpark merupakan library dari Apache Spark yang dapat digunakan untuk pemrosesan data secara paralel dan skala besar. Algoritma multilayer perceptron atau MLP sendiri merupakan jenis algoritma jaringan saraf terdistribusi yang dapat digunakan untuk membuat model klasifikasi. Dataset Credit Card Fraud Detection dipilih karena mengandung data transaksi kartu kredit yang dapat digunakan untuk melatih model dalam mendeteksi transaksi yang meragukan atau tidak sah. Oke, menggabungkan PySpark dan Multilayer Perceptron dengan itu dapat mendeteksi transaksi penipuan kartu kredit dengan menangani data dalam skala besar dan memanfaatkan kemampuan algoritma MLP itu sendiri. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rezaldi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. PySpark. PySpark adalah Python API untuk Apache Spark, open source, kerangka kerja, komputasi distribusi, dan kumpulan library untuk pemrosesan data skala besar dalam waktu nyata. Baiklah, lanjut. Nah, kami akan menemukan hasil kerja kelompok kami. Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang codingannya yang kami buat menggunakan algoritma MLP. Pertama-tama, seperti biasa, kami menginstal OpenJDK dan Spark-nya. Oke, berhasil di sini. Selanjutnya, oke, dan selanjutnya juga kami menyiapkan OS. Oke, oke, sembari menunggu, mungkin saya akan menjelaskan lagi kenapa kami memilih algoritma ini. Eh, dari banyak algoritma yang kami coba, dan menurut saya yang terbaik adalah algoritma MLP ini untuk digabungkan dengan PySpark. Oke, di sini membuat Spark Session. Oke, next kita runtime. Oh iya, dataset yang kami gunakan juga terbilang cukup banyak untuk datanya, sekitar 200 ribu data. Oke, masih menunggu Spark Session. Oke.
print version. Di sini kami mengimport library. Kami menggunakan cukup lumayan banyak library dari classification, evaluation, feature untuk cross validator dan matplotlib dan seaborn. Oke, untuk selanjutnya menload data. Oke, karena datanya agak cukup banyak ya, jadi agak lama. Oke, di sini kami menggunakan data.show. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Isan. Untuk selanjutnya bagian data. Di sini dilakukan analisis data untuk menghitung jumlah kasus penipuan dan non-penipuan. Untuk variabel Proton di sini untuk menghitung jumlah kasus penipuan dengan data, lalu melakukan filter terhadap kelas pada data, dijalankan untuk melakukan agregasi penghitungan. Lalu pada baris kedua dilakukan penghitungan dengan non-fraud atau kasus non-penipuan. Di sini masih menggunakan filter pada data dengan kelas data, lalu dia lakukan penghitungan. Lalu selanjutnya plot jumlah kasus penipuan dan non-penipuan. Di sini digunakan seaborn dengan scatter bar plot dengan variabel X atau dependent, digunakan kolom plot dan non-plot. Lalu pada variabel independent Y digunakan pada variabel yang tadi telah dibuat, plot count dan non-plot count. Lalu pada tabel dapat menampilkan bahwa non-plot terlihat lebih banyak. Lalu selanjutnya data split untuk memisahkan data menjadi set train dan test. Di sini data train dan test dilakukan data random split dengan perbandingan pada data train 70% dan data test sebanyak 30%, 123. Lalu membuat assembly vektor untuk menggabungkan semua fitur ke dalam satu kolom vektor. Di sini dibuat variabel assembler dengan function vector assembler dengan input kolom semua kolom pada dataset. Lalu pada bagian output kolom digunakan fitur untuk mengubah data menggunakan assembly vector. Pada bagian train digunakan variabel assembler untuk mentransform data train. Tes juga dilakukan assembler, dilakukan transform test. Pada bentukan layer, di sini input layer berukuran 29 fitur dengan dua perantara dengan ukuran 5 dan 4. Dan output di sini terdapat dua, yaitu penipuan dan kolom penipuan. Pada bagian layer ini 29 tadi merupakan ukuran fitur, 5 dan 4 adalah ukuran perantara, dan 2 adalah ukuran output. Lalu untuk pembuatan trainer dan mengatur parameter, di sini trainer menggunakan model algoritma multi-layer perceptron mutatif dan fitur kolom pada output kolom pada vektor tadi yaitu fitur, lalu label kolom digunakan class, maksimal iterasi sebanyak 100 layer,
Yogyakarta sebanyak 128 dan 1.234. Lalu next. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, membuat model dengan data trend. Di sini model menggunakan trend.fit dengan diisi data trend. Pada baris ini, model training menggunakan data trend dengan menggunakan objek trainer. Kemudian, karena data trendnya termasuk besar, jadi ngelotnya agak lama. Baiklah, selanjutnya membuat prediksi pada data test. Pada baris ini, model digunakan untuk membuat prediksi pada data test. Di sini kami menggunakan fungsi transform. Hasil dari prediksi ini akan disimpan dalam variabel result. Selanjutnya, evaluate the model. Di sini kami menggunakan multi-class classification evaluator dengan prediction kolom adalah prediction dan label kolom adalah class. Di baris kedua untuk menampilkan akurasinya. Pada hasil akurasi menunjukkan bahwa model multi-layer perceptron classifier yang dibuat memiliki akurasi sebesar 99,93%. Ini menunjukkan bahwa model tersebut dapat dengan baik dalam memprediksi apakah transaksi kartu kredit adalah penipuan atau tidak. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih.